Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikah dari Lokal PGMI 4B. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang bab 6 masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun subbabnya yaitu kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dengan dosen pengampu Muallim Muhammad Nasir MPDI. Nah, adapun yang kita akan bahas dalam video pembelajaran ini dari masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari kepercayaan masyarakat Yasribnya. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan agama kepercayaan kepada benda-benda alam, yaitu atau disebut dengan agama pagan. Nah, yang pertama, kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada 22 September 622, nama kota itu adalah Yasrib. Ada yang berpendapat nama Yasrib berasal dari bahasa Tarani. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yasrib. Kondisi masyarakat Yasrib sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Mekah. Masyarakatnya telah memiliki agama atau kepercayaan. Agama yang dianut sebagian besar masyarakat kota ini adalah yang disebut tadi agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama pagan atau kepercayaan kepada benda-benda alam. Selanjutnya, yang pertama yang kita bahas adalah agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke kota Yasrib berbarengan dengan masuknya para imigran untuk wilayah utara sekitar abad ke-1 dan kedua Masehi. Mereka pindah ke Yasrib untuk melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Migrasi pertama diikuti oleh gelombang perpindahan yang besar pada tahun 132 sampai 135 Masehi, ketika pemerintahan Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan di antara suku-suku bangsa yang menganut agama Yahudi dan Bani. Agama Yahudi adalah Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Ghafathan, Bani Quraizah. Mereka ini yang mempertahankan kepercayaan hingga Islam datang. Nah, yang kedua ada agama Nasrani. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena pada masa itu agama Nasrani mendapat bantuan yang besar dari kerajaan Romawi dan kerajaan Habsyi. Nah, oleh sebab itu walaupun sedikit demi sedikit berkembang juga agama Nasrani di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab karena penolak agama itu pada masa itu sudah selalu berselisih bertengkar, maka di Jazirah Arab mereka berebut pengaruh dan keunggulan dan mengembangkan agamanya masing-masing, sehingga pernah terjadi juga peperangan agama antara keduanya. Walaupun segenap pemeluk agama itu berdaya upaya dan berusaha sekuat-kuatnya untuk menyiarkan agama masing-masing, sehingga terjadi pertumpahan darah atau peperangan antara mereka sendiri karena kedua-duanya sama-sama mendapat bantuan secukupnya dari pihak yang menguasai, yakni pihak Yahudi dan kerajaan Yaman, dan pihak Nasrani dari kerajaan Habsyi. Tetapi bangsa Arab pada umumnya segenap Jazirah Arab tidak berapa mengikut kedua agama itu. Nah, jadi agama Nasrani ini hanya sebagian kecil saja. Nah, setelah adanya agama Yahudi, agama Nasrani ada agama kepercayaan kepada benda-benda kekuatan alam atau agama pagan. Pada dasarnya, hidup mereka tergantung pada alam yang ada di sekitar mereka, sebab alamlah satu-satunya sumber kehidupan. Nah, karena itu, alam merupakan faktor yang sangat dominan. Sebagian masyarakat Yasrib mengikuti keyakinan orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Nah, agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Nah, mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam dan hidup dengan tradisi warisan nenek moyang. Sekiranya begitulah penjelasan dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib atau kota Madinah, agama-agama atau kepercayaan itu sudah berkembang di kota Yasrib, yaitu agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan kepada benda-benda alam. Begitulah. Segini dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.